Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Indriani dengan NPM 24126283. Di sini saya ingin mengerjakan tugas UTS Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Masrudin MPD. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai tentang bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran menurut Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bagaimana kabarnya teman anak-anak pada hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran. Dan pada kali ini kita akan membahas mengenai tentang bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran menurut Al-Quran. Oke, sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya kita lakukan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu syar'i. Untuk mencapai hal ini, peserta didik ataupun pendidik itu perlu yang namanya memiliki sifat bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran dengan kesungguhan, ketekunan, keteguhan, dan juga yang sangat penting adalah menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Dengan bersungguh-sungguh dengan ikhlas, peserta didik akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Begitu juga dengan pendidik, mereka juga akan bersungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada peserta didik. Kenapa sih kita itu sebagai pendidik ataupun peserta didik harus punya sikap bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran? Karena kalau kita tuh nggak punya kekuatan atau keinginan dalam bersungguh-sungguh melakukan sesuatu hal, maka kita nggak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang ingin diinginkan. Jadi begitu pula ketika kita menjadi seorang peserta didik, kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan begitu pula dengan pendidik, mereka harus bersungguh-sungguh mengajarkan ilmu kepada pendidik tadi. Di pembahasan sebelumnya, kalian tahu nggak sih, ada yang tahu nggak sih pengertian tentang bersungguh-sungguh dalam bahasa Arab dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Karena tadi nggak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya pengertian bersungguh-sungguh dari bahasa Arab. Bersungguh-sungguh dari bahasa Arab yang berarti jadah Arab, yaitu bersungguh-sungguh, tidak bercanda, berusaha dengan bersungguh-sungguh. Nah, kalau dari bahasa Arab itu kan diambil dari kata jadah tadi, artinya kita tuh bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin melakukan sesuatu dan tidak ada bercanda di dalamnya, serius, niat serius untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau di dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bersungguh-sungguh adalah berusaha sepenuh upaya dengan hati yang tulus dan sepenuh minat. Kenapa guys? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, kita harus punya niat untuk kedepannya bagaimana sih belajar yang bagus, bagaimana sih caranya mengajar yang bagus, bagaimana sih caranya jadi pendidik yang bagus gitu. Kita tuh harus punya niat dan upaya yang tulus dari hati, nggak ada paksaan atau apapun gitu. Oke. Ada minat yang kalian memang ingin kembangkan, nggak ada paksaan atau apapun, itu yang namanya kita melakukan bersungguh-sungguh dengan hati sendiri. Baik, kita memasuki pembahasan selanjutnya, analisis perintah bersungguh-sungguh dalam Al-Quran dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Di dalam surah Al-Ankabut dalam 9 ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, maka Allah atau kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, sudah jelaskan di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang berjihad atau belajar di dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberikan kemudahan atau jalan-jalan pintu untuk kebaikan tersebut. Jadi ketika kalian berusaha melakukan sesuatu, maka dengan berusaha juga, maka Allah itu akan memberikan kita jalan yang mudah atau jalan yang baik gitu dalam surah Al-Ankabut. Selanjutnya mengenai tentang dasar dan ciri-ciri bersungguh-sungguh dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 24, di mana
Di dalam surah As-Sajdah ayat 24 ini menjelaskan, terjemahnya yaitu adalah, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mereka bersabar, dan mereka adalah orang-orang yang yakin akan ayat-ayat kami. Dari pembelajaran hari ini mengenai tentang proses pembelajaran yang bersungguh-sungguh juga ada terdapat dasar dan ciri-cirinya dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 24. Ketika mereka itu memimpin suatu jalannya petunjuk atau pemerintahan, kami akan bersikap dengan sabar. Mereka itu akan dan yakin terhadap apa yang telah mereka lakukan, maka dengan percaya juga bahwasanya ayat-ayat Allah itu memang benar. Insya Allah akan selalu ada jalannya. Tentang mempelajari dan memahami ilmu, maka diperlukan kesungguhan. Jadi menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh itu ada beberapa indikator. Tahu gak sih apa aja indikatornya, apa aja? Yang pertama, rajin. Yang kedua, mengulang-ulang pembelajaran. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, terus-menerus. Dan yang kelima adalah berdoa. Kenapa sih kita tuh harus rajin, teman-teman? Rajin itu sangat penting ya dalam melakukan hal apapun, termasuk seperti yang ada dalam pembahasan mengenai tentang proses pembelajaran, baik seorang pendidik maupun peserta didik. Jadi, kalau kita itu punya jiwa yang rajin, maka ketika kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang ingin kita capai. Yang kedua, tadi ada mengulang-ulang pembelajaran. Ketika kita rajin, namun rajin nggak bisa kita diamkan begitu saja rajin. Kita juga perlu yang namanya mengulang-ulang pembelajaran, atau yang biasanya disebut dengan murajaah, mutalaah, dan lain-lain sebagainya. Ya, perlu yang namanya kita mengulang-ulang kembali pembelajaran. Kalau kita nggak mengulang, bagaimana kita bisa mengingat kembali apa yang telah kita pelajari? Terus yang poin ketiga itu sabar. Kenapa sih harus sabar? Sabar ini adalah indikator yang pasti semua manusia pernah merasakan dan tahu bagaimana rasanya bersabar. Bersabar itu nggak selalu dalam konteks pembelajaran, dalam segala hal apapun. Jadi kalau dalam pembelajaran kita harus punya bersabar. Ketika kita belajar menghadapi hal yang sulit, kita berusaha, kita tetap sabar. Ketika kita tidak mendapatkan nilai yang sesuai dengan ekspektasi, itu merupakan contoh, ya udah sabar gitu. Ya lanjut. Nah, ketika kita sudah melaksanakan indikator yang pertama seperti rajin, mengulang-ulang pembelajaran, terus juga bersabar, kita juga harus terus-menerus melakukannya. Kenapa teman-teman? Kalau kita nggak istiqomah melakukan sesuatu itu dengan terus-menerus, maka hasilnya ya nggak akan bisa kita capai lebih jauh lagi. Kenapa? Ada pepatah kan mengatakan bahwasanya tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Artinya kita tidak punya batasan waktu untuk terus menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Sampai kapanpun kita bisa untuk selalu bisa belajar dalam hal apapun gitu. Ketika kita sudah terus menerus, apa hal terakhir yang perlu kita lakukan? Berdoa, teman-teman. Berdoa ini sangat penting juga. Mereka itu melengkapi dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, karena doa ini adalah bentuk penyempurnaan dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembelajaran tadi. Ketika kita sudah berusaha, sudah belajar semaksimal mungkin dengan usaha-usaha keras, lalu kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usaha tanpa doa itu percuma, berdoa tanpa usaha itu juga percuma. Nah, kita harus saling melengkapi dari sana. Kita perlu berdoa, meminta. Ya, itu tadi merupakan indikator-indikator bagaimana caranya kita tuh melakukan sesuatu dengan kesungguhan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan berbagai macam tentang indikator-indikator, ada menurut Al-Quran, juga ada pengertian. Jadi kesimpulannya adalah proses pembelajaran terdapat dua orang yang berperan, yaitu peserta didik dan juga pendidik. Kenapa sih mereka tuh sangat berperan? Karena tanpa adanya peserta didik, pendidik nggak akan bisa belajar gitu. Jadi peserta didik itu diperintahkan untuk bersungguh-sungguh melakukan tugasnya, yaitu menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Tidak diperintahkan untuk bermalas-malasan, karena peserta didik yang malas tidak akan mendapatkan keberhasilan. Nah, teman-teman, kalau kita tuh terus-terusan bermalas-malasan, bagaimana caranya kita mau berhasil? Bagaimana kita mau mendapatkan sesuatu yang kita impikan?
bagaimana caranya kita sampai ke tujuan yang kita mau. Kalau kita tuh terus bermalas-malasan, kita harus bersungguh-sungguh. Kemarin tuh ada yang bertanya nih, bagaimana kalau kita sudah bersungguh-sungguh akan tetapi kita masih belum dapat atau bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan itu. Itu artinya perlu kita ketahui terlebih dahulu, bersungguh-sungguh dalam artian yang kalian katakan sudah berusaha semaksimal mungkin itu seperti apa. Ketika menurut kalian sudah bersungguh-sungguh, tapi kalian sudah benar-benar menjalankan bersungguh-sungguh itu atau tidak gitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.